Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Pangestu dengan NIM 2410 1252200119. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Selamat menyaksikan video saya. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara independen, yang artinya saling bergantungan satu sama lain. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik. Hasil pertumbuhannya itu seperti bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif pada badan anak, seperti panjang, berat, dan kekuatan. Pertumbuhan ini juga akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf. Jadi teman-teman, pertumbuhan dapat juga kita artikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Pertumbuhan jasmani itu dapat kita lihat dengan mengukur berat, panjang, dan ukuran lingkarannya, umpan lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, lingkar lengan, dan lain-lain. Dalam pertumbuhannya, setiap bagian tubuh itu mempunyai perbedaan tempo kecepatan ya. Perbedaan kecepatan tumbuh masing-masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tubuh dan juga menimbulkan perbedaan dalam fungsinya. Misalnya bisa kita lihat pada kepala seorang bayi. Misalnya adalah relatif lebih besar, sedangkan kaki dan tangannya relatif pendek jika dibandingkan dengan keadaan orang dewasa. Contoh lainnya juga bisa kita lihat pada pertumbuhan indera penglihatan atau mata lebih cepat daripada pertumbuhan otot-otot tangan dan kaki. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme, yaitu yang pertama yaitu faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir. Umpamanya itu kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit gabang, TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Faktor-faktor ini antara lain adalah intrakranial hemorage atau pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan dan oleh efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tank atau tank verloosing. Yang ketiga yaitu faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain oleh karena pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, atau mengalami serangan sinar matahari, infeksi pada otak atau selaput otak, misalnya penyakit korebral, meningitis, gabang, malaria tropika, difteria, dan lain-lain. Sekarang yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor psikologis, antara lain oleh karena bayi ditinggalkan seorang ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lainnya ialah anak-anak dititipkan dalam suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka itu kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih sayang seorang orang tua.
Jadi, anak tersebut itu mengalami kehampaan psikis atau inanitie psikis. Nah, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Perubahan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang B, yaitu masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, usia rata-rata anak Indonesia itu saat masuk sekolah SD yaitu 6 tahun dan selesainya pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada bagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam kedua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak atau tengah itu dalam usia 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir itu pada usia 10-12 tahun. Nah, anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya teman. Anak yang usianya lebih muda yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam berkelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk teman-teman calon-calon guru ini harus sudah siap ya menghadapi anak-anak. Selanjutnya, saya akan membacakan tugas perkembangan anak usia sekolah dasar menurut Hafik Hurst. Nah, yang pertama yaitu menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, yaitu belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Nah, yang terakhir, yaitu mencapai kemandirian pribadi. Nah, dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, seorang guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadiannya sosialnya berkembang. Selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang terakhir yaitu melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Satu, ciri akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Karena kebanyakan anak, terutama anak laki-laki, kurang memperhatikan atau tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda yang dimilikinya sendiri, maka orang tua memandang periode ini sebagai usia tidak rapi, suatu masa di mana anak cenderung tidak mempedulikan dan ceroboh dengan penampilannya. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Pada usia ini, diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari berbagai keterampilan penting, tentunya baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga yaitu label yang digunakan ahli psikologi. Usia kelompok suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Usia penyesuaian diri, bagaimana pentingnya penyesuaian diri ini
dengan standar yang disetujui kelompok bagi anak yang telah dijelaskan oleh Coates dan Stone. Dua, aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. Nah, yang pertama yaitu perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Itu contohnya ya teman-teman seperti tinggi, berat, perbandingan tubuh, kesederhanaan, perbandingan otak, lemak, gigi, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu keterampilan awal masa kanak-kanak. Kategori keterampilan akhir masa kanak-kanak yaitu keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan sekolah, keterampilan bermain, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, kemajuan berbicara. Biasanya pada kemajuan berbicara ini anak-anak sudah mulai bisa menambahkan kosakata, pengucapan, pembentukan kalimat, kemajuan dalam pengertian, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang lainnya yang sudah pasti teman-teman semua tahu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang C atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur organ dalam otak meningkat. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Nah, progresif menandai bahwa perubahan terarah, membimbing mereka menjadi maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu yang pertama yaitu tipe-tipe perubahan. Tipe-tipe perubahan ini ada 4, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam proporsi, hilangnya ciri-ciri masa lalu atau yang lama, dan yang terakhir perolehan ciri-ciri yang baru. Yang kedua yaitu pola pertumbuhan fisik. Pola pertumbuhan fisik ini ada 2 hukum, yaitu pertama hukum cephalocauda, yang kedua hukum primordial. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan. Karakteristik perkembangan ini ada 4, yaitu perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Selanjutnya, perkembangan itu berkesinambungan. Terus, setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Selanjutnya, selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu perbedaan individu. Yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Dan yang keenam, prinsip perkembangan menurut Hurlock. Tujuh prinsip perkembangan menurut Hurlock 1991, yaitu yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri pertumbuhan yang mencolok, yaitu seperti perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan mendapatkan ciri yang baru. Yang B yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Nah, 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan.
Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang keempat, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seseorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Yang C, yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial telah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Yang D, pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik atau mengikuti hukum cephaloj-kaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, badan, dan terakhir kaki. Yang E, yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju yang lebih khusus. Misalnya, seorang bayi akan mengacak-ngacak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan ini dengan jari-jarinya. Demikian juga dengan perkembangan emosi. Anak akan merespon ketakutan secara umum pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru ini. Yang F, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap, langkah demi langkah. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tetapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata akan cenderung memiliki kecerdasan yang rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Demikian pula, pendidikan yang diberikan harus bersifat perseorangan. Nah, yang terakhir, yang G, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antara lain dari lingkungan diri anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tetapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan ini merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh atau orang tua dan guru untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa kembali.